Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya, jumpa lagi dan salam kenal dari saya di channel Wong Kuno News. Bagi yang sudah mengklik video ini ya teman-teman ya, saya doakan semoga kalian sehat semua, dilancarkan segala urusan maupun usaha teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Dan kali ini bagi pecinta dangdut akademi khususnya, jangan kemana-mana teman-teman. Jadi ada video yang sangat menarik untuk kita ulas dan untuk kita bahas. Ini muncul dari Robby. Ini sepertinya setelah mengadakan live mini bersama Adibal dan ada bintang tamu Lala ya. Jadi banyak netizen ini menjodoh-jodohkan Robby dengan Lala. Seperti apa tanggapannya dan seperti apakah keseruan waktu Robby dengan Lala di live itu? Teman-teman simak sampai akhir ya supaya tidak salah paham. Kita gaskan langsung ke videonya saja. Oke? Let's go. Halo guys, besok jam 4 sore tanggal 27 April jangan lupa Ropril bakalan live bareng loh di TikTok Biping by Tiara Marley. Banyak diskon dan promo spesial buat kalian semua. Gila, penampilan Robby dan Lala di mini live konser Adibal benar-benar bikin suasana pecah. Bukan cuma soal suara yang menyatu, tapi ada satu momen yang langsung bikin penonton heboh. Robby terlihat berani menatap dalam, bahkan menggenggam tangan Lala saat membawakan lagu Bidadari Cinta. Momen ini langsung jadi sorotan dan memicu berbagai reaksi dari netizen. Mini live konser Adibal kali ini memang menghadirkan kejutan menarik bagi para penggemar musik tanah air. Dengan konsep yang lebih intim, acara ini justru terasa lebih dekat dan emosional. Dan di tengah suasana hangat itu, duet Robby dan Lala sukses mencuri perhatian. Lagu Bidadari Cinta yang mereka bawakan bukan sekedar penampilan biasa. Chemistry yang terbangun di atas panggung terasa begitu kuat, sampai-sampai penonton ikut terbawa suasana. Tapi di balik itu, ada dinamika menarik yang ikut jadi bahan pembicaraan. Terutama soal perubahan sikap Robby setelah kabar hubungannya dengan April yang sudah berakhir. Kalau kita lihat dari sisi fakta, penampilan Robby dan Lala memang solid secara musikal. Vokal Robby yang khas berpadu dengan suara Lala yang lembut, menciptakan harmoni yang enak didengar. Beberapa penonton bahkan terlihat ikut bernyanyi bersama, menunjukkan bahwa lagu ini benar-benar sampai ke hati. Namun yang paling mencuri perhatian adalah interaksi mereka di atas panggung. Pada bagian ref, Robby mulai terlihat lebih percaya diri. Ia beberapa kali menatap langsung ke arah Lala. Ini menjadi hal yang cukup berbeda dibandingkan penampilan-penampilan sebelumnya. Puncaknya terjadi saat bagian klimaks lagu. Di momen ini, Robby terlihat menggenggam tangan Lala secara natural. Spontan, penonton langsung bersorak. Banyak yang mengabadikan momen tersebut dan membagikannya ke media sosial. Perlu dicatat, sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pihak Robby maupun Lala terkait makna di balik interaksi tersebut. Dalam dunia panggung, gestur seperti itu sebenarnya bukan hal yang asing, apalagi untuk lagu bertema cinta seperti Bidadari Cinta. Ekspresi emosional memang sering ditampilkan untuk memperkuat penyampaian lagu. Namun tetap saja, perubahan sikap Robby ini menjadi hal yang menarik perhatian publik, apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan pribadinya. Setelah video penampilan ini beredar luas, netizen langsung ramai memberikan berbagai komentar. Banyak yang mengaitkan momen tersebut dengan kondisi pribadi Robby saat ini, terutama setelah dirinya tidak lagi bersama April. Sejumlah komentar mulai bermunculan. Ada yang mengatakan Robby terlihat lebih berani. Ada juga yang menilai chemistry mereka begitu kuat. Bahkan tidak sedikit yang mulai menjodoh-jodohkan Robby dan Lala. Meski begitu, penting untuk dipahami bahwa semua itu masih sebatas spekulasi. Tidak ada konfirmasi resmi yang menyatakan adanya hubungan khusus di antara keduanya. Dalam dunia hiburan, interaksi di atas panggung memang sering menjadi bagian dari profesionalitas seorang penyanyi. Membangun chemistry, menghadirkan emosi dan membuat penonton terbawa suasana adalah bagian dari sebuah pertunjukan. Jadi, meskipun terlihat romantis, belum tentu mencerminkan hubungan di luar panggung. Di sisi lain, perubahan sikap Robby juga bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa jadi merupakan perkembangan dirinya sebagai performer.
rasa percaya diri yang meningkat, keberanian dalam mengekspresikan lagu, serta kemampuan membangun interaksi dengan partner duet adalah hal yang positif dalam perjalanan karirnya. Yang membuat momen ini semakin final adalah karena adanya konteks di baliknya. Publik sudah mengikuti perjalanan emosional Robby sebelumnya. Jadi ketika ada perubahan sekecil apapun, hal itu langsung menjadi sorotan. Bisa dibilang, penonton tidak hanya menikmati musik, tapi juga ikut merasakan cerita di balik para penyanyinya. Respon publik pun didominasi oleh hal-hal positif. Banyak yang memuji penampilan mereka, menyebut duet ini terasa hidup dan penuh perasaan. Ada juga yang merasa merinding saat melihat momen tersebut. Namun ada sebagian netizen yang memilih untuk tetap netral. Mereka mengingatkan agar tidak terlalu jauh dalam berspekulasi dan tetap melihat ini sebagai bagian dari pertunjukan. Pada akhirnya, penampilan Robby dan Lala di mini live konser Adibal memang berhasil meninggalkan kesan yang kuat. Dari sisi musikal, mereka tampil memukau. Dari sisi interaksi, mereka berhasil menciptakan momen yang membekas. Fakta yang bisa kita lihat jelas adalah kualitas penampilan mereka yang solid dan penuh penghayatan. Sementara itu, untuk makna di balik chemistry dan gestur yang terlihat, semuanya kembali pada interpretasi masing-masing. Satu hal yang pasti, Robby menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai seorang performer. Ia tampil lebih berani, lebih ekspresif, dan lebih hidup di atas panggung. Dan untuk urusan perasaan di balik semua itu, biarlah waktu yang menjawab. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Sumber angin kantung metes. Ayo nikahi aku enggak katanya. Ya Allah nikahi, jangan. Nikah loh. Masih panjang karir kita, Enggak masih apa-apa. panjang. Iya, nikah aja. Karir dulu. Gitu. Ya makanya kalian semua ya, jangan gampang menghujat orang lain. Betul. Mungkin sekarang yang kalian hujat tuh belum siapa-siapa. Tapi kalian tidak tahu perjuangannya kayak apa. Betul. Ya, kalian nggak tahu perjuangan mereka tuh berdarah-darah. Umangan Messi malah sengkel karo Indati dikasih ya otom malah ketemu Naruto ngomongin Apa sih yang bikin kamu tuh kemudian ngotot gitu? Ya harus bisa, harus bisa, harus bisa gitu. Ya karena emang ini cita-cita Robby dari dulu Kak Adi. Mau jadi penyanyi terkenal, pengen Amin. didukung, pengen dikenal banyak orang juga. Awalnya sih sempat putus asa, nggak mau ikut audisi lagi. Cuma berkat teman-teman sekitar dan berkat orang tua juga ngedukung, mensupport. Akhirnya Robby, kamu punya bakat, kembangin bakat kamu, insya Allah kamu ada rezekinya nanti. Akhirnya aku ikut terus kompetisi. Alhamdulillah rezekinya di tahun ini. Ya. Terus apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman kamu dan juga orang yang sudah memotivasi kamu untuk terus maju, dan apa juga pesan kamu buat mereka yang masih berjuang untuk bisa berhasil seperti kamu? Iya, buat pesan dari Robby buat kalian semua yang sedang berjuang, pokoknya semangat terus, kembangin bakat kalian selagi kalian punya kemampuan, ikut kompetisi, ikut beberapa lomba-lomba di kampung-kampung juga sambil mengembangkan kemampuan kalian agar bisa ikut kompetisi dan lolos ke babak selanjutnya. Amin ya Ya, amin. Ya, terus berjuang ya. Iya, Terus betul. ada yang komen, Harus "Robby, semangat." ayo nikahi aku enggak katanya. Ya Allah nikahi, jangan. Nikah loh. Masih panjang karir kita. Nah itu teman-teman ya untuk video-videonya. Jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk Robby dengan Lala? Katanya tadi senyumannya hampir sama gitu ya. Jadi banyak memang dari netizen-netizen untuk menjodohkan mereka berdua ya. Ya kita tunggu aja nanti kedepannya seperti apa. Apakah ada live-live bareng atau duet-duet bareng antara Robby dan Lala, kita patut nantikan teman-teman ya. Oke, seperti ini untuk video kali ini ya teman-teman ya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe untuk videonya. Kita nanti jumpa lagi di session selanjutnya atau di video-video berikutnya. Oke, terima kasih.